Oke, selanjutnya kita akan mendengar bagaimana tradisi Islam bicara soal diveness. Monggo, Ritik. Oke, nah tadi em, di abad 20 ya, tak ulangi lagi sebelah sini. Jadi di abad 20, sebelum abad 20 itu belum ada terma yang memang secara khusus maksudnya asli artinya bahwasanya yang dimaksud deafness itu ini gitu ya. Kata ini, tapi itu justru muncul setelah di abad modern, yaitu di abad 20. Itu ada kata iako, ada kata aha, itu baru muncul di teks-teks Islam seperti itu. Sebelumnya menggunakan kata Adamu Kudro yang artinya disabel ya atau tidak mampu ya dan lain sebagainya. Terus lanjut ke kita langsung lanjut aja ke sini di sini. Terus gimana sih orang-orang Muslim tuli itu mereka bisa melakukan praktek agamanya? Thus without verbal communication, tanpa mereka itu menggunakan komunikasi verbal. Yang pertama ya bisa dengan pakai apa ini isyarat tangan. Terus yang kedua komat kamit mulut sebisanya. Yang ketiga adalah niat kayak gitu. Nah, kemudian ini membuat pertanyaan, memunculkan pertanyaan bahwasanya pertanyaan besarnya adalah mengenai hearing and deafness. Terus gimana kalau misalnya Al-Quran itu dianggap sebagai media untuk interaksi antara hambanya dengan rohnya melalui Al-Quran ya membaca ayat-ayat kalam-kalam ilahi yang itu menjadi sumber sumber-sumber perintah-perintah agama kita sementara mereka itu tidak punya akses ke situ itu bagaimana? Apakah mereka tidak punya hak itu untuk mengakses kitab sucinya? Nah, ini yang kemudian menjadi pertanyaan besar kan. Tapi lagi-lagi kalau ini ditarik dalam konteks Indonesia itu sudah nggak relate karena sudah ada pesantren tahfidz ya, pesantren tahfidz yang memang untuk tuli. Nanti kita bisa lihat videonya nah, di bagian bawah. Terus sudah ada hataman-hataman sunyi. Kalau misalnya hataman-hataman itu ramai riuh ya, suara banyak orang gitu kan. Terus kemudian disiarkan melalui toa masjid, ramai riuh, apalagi kalau pas Ramadan. Nah, kalau dalam komunitas tuli ini, itu sangat sunyi. Dan kalau tadarus ya mereka pakai isyarat tangannya itu mungkin belum pernah kebayang gitu ya. Nah, tapi itu memang bahasa mereka seperti itu. Kita lanjut ke experience, ke pengalaman Muslim tuli. Nah, teks-teks historis terkait Muslim tuli atau yang ditulis oleh Muslim tuli itu nyaris nggak ada untuk mengatakan itu tidak ada. Jadi benar-benar ya sekali lagi tidak dianggap gitu ya. Eksistensinya dianggap tidak ada seperti itu. Nah, tapi di zaman Ottoman atau Utsmani itu sudah ada pembahasan tentang itu. Seperti itu. Lanjut kita ke melihat di sini Bu Lauren menyajikan ini ya. Dia menyajikan konteks Muslim Amerika, kelompok Muslim global, kelompok Muslim tuli global di Amerika. Nah, di sini ada foundernya Nasir Abdullahi. Dia mewawancarai Nasir Abdullahi yang juga dia founder dari Global Div Muslim. Itu bahasanya Nasir ini menceritakan 90% dari anak yang tuli itu lahir dari orang tua yang tidak tuli. What can happen? Apa yang akan terjadi jika orang tua dengar memiliki anak tuli? Bagaimana kalau mereka itu nggak fokus kepada anak-anaknya yang tuli tadi dan mereka mengabaikan anak-anak yang tuli? Terus apa yang akan terjadi? Kan sedih sekali ya, karena mereka tidak difasilitasi, tidak diberikan akses untuk bisa
dianggap di komunitasnya secara sosial atau bahkan secara kehidupan beragama seperti itu. Bahkan dalam konteks eh, di Kristen diceritakan, you might say that as a little child I was part of the family in the same way as a pet. Jadi dia, aku tuh memang keluarga, bagian dari anggota keluarga, tapi aku tuh ya dikasih makan, ya dirawat, tapi aku dianggap seperti hewan peliharaan karena ya kasih makan, dirawat, tapi aku nggak diajak secara sosial gitu kan. Itu susah untuk ngomongnya, susah untuk hidup dalam keadaan seperti itu. Disayang-sayang, dipupuk, dikasih makan, dirawat, itu kan sama kayak hewan peliharaan ya, tapi nggak diajarkan bagaimana beragama dalam agamanya, praktek beragamanya seperti apa, jadi nggak diberikan akses seperti manusia seutuhnya, seperti itu. Nah, lanjut ke um, orang tuli itu. Bahasa pertamanya bukan bahasa di mana dia tinggal. Misalnya sebagai orang Indonesia, oh berarti bahasa pertamanya adalah bahasa Indonesia bukan, tapi bahasa pertamanya adalah bahasa isyarat. Kalau bahasa isyarat terus ke bahasa Indonesia, Indonesia bahasa isyarat Indonesia ya misalnya, itu kan bahasa kedua gitu ya. Bahasa kedua. Nah, itu mereka mengalami kesusahan, mereka mengalami kesusahan dari bahasa yang mereka mengalami susah akses untuk memahami konsep-konsep yang ada dalam teks agama. Karena teks agama atau teks yang ada di Al-Quran ya, itu kan menggunakan konsep-konsep abstrak dan bahasa-bahasa yang tidak familiar dan konstruksi-konstruksi yang juga abstrak. Jadi itu sulit untuk mendapatkan akses seperti itu. Nah, dalam konteks Amerika itu kan menggunakan yang seperti yang saya sampaikan tadi ya. Mereka menggunakan terjemahan Al-Quran diterjemahkan ke dalam bahasa Amerika. Kemudian di situ pakai penjelasannya pakai terjemahan isyarat Amerika gitu ya. Seperti itu. Dan bahasa isyarat itu tidak ada universal ya. Jadi antara bahasa isyarat Indonesia, bahasa isyarat di luar sana, itu tidak ada universal. Dan bahkan di dalam konteks Indonesia, itu ada CB dan juga ada Bisindo. Kalau CB itu sistem isyarat bahasa Indonesia. Kalau Bisindo, sistemnya yang dibuang, kata sistemnya yang dibuang. Jadi bahasa isyarat Indo. Apa yang membedakan? Kalau CB itu lebih ketat. Jadi kayak tanda titik, koma itu diperhatikan. Tapi kalau Bisindo, Bisindo itu tidak terlalu memperhatikan. Jadi mengabaikan tanda-tanda seperti itu dan tidak terlalu kaku. Nah, gimana dalam komunitas tulis sendiri? Itu mereka kalau dalam kasus Bisindo, kaum kaum tuli yang ada di Indonesia itu setahu saya mereka lebih suka Bisindo gitu ya. Jadi orang tuli itu menganggap mereka bukan bukan komunitas seperti hearing people. Mereka adalah minoritas, minoritas yang punya punya tatanan linguistik sendiri, lalu mereka punya budaya sendiri gitu. Sebagaimana kaum minoritas yang lainnya kayak gitu. Jadi mereka nggak mau dibilang kami kami nggak disabilitas, kami hanya minoritas yang sama dengan minoritas yang lainnya. Kami punya tatanan linguistik sendiri, kami punya apa namanya kultur sendiri seperti itu, seperti itu. Terus lanjut. Nah, Bu Lauren di sini juga memberikan apa kaitannya pengalaman orang-orang tuli dengan musik dan juga suara. Ini untuk memberikan gimana orang tuli itu bisa menempatkan mereka atau bisa membaca gambaran besarnya di dalam gimana sih agama Islam itu sebagai agama dengar gitu ya. Tapi sekali lagi, di sini Lauren itu tidak memberikan secara gamblang div yang dimaksud seperti apa. Karena apa? Karena div itu
banyak sekali levelnya dan banyak sekali jenisnya. Dan orang tuli itu kan ada yang tuli sejak lahir dan ada yang memang pendengarannya menurun ketika di pertengahan hidupnya gitu ya, atau ketika dia menjelang usia tua atau ketika tua kan biasanya orang pendengarannya menurun seperti itu. Jadi banyak jenisnya begitu. Nah, otomatis kalau banyak jenisnya, banyak levelnya, itu experience atau petualangan mereka terkait pengalaman mereka atau pengetahuan mereka terkait dengan suara dan juga musik itu juga berbeda. Responnya akan berbeda. Seperti itu. Nah, jadi di bagian sound and musik ini Bu Lauren tidak terlalu banyak berbicara karena ya hanya menyajikan begitu saja ya. Dan dia juga menekankan untuk mungkin perlu dikaji ulang secara interdisiplin antara antara kajian atau studi tentang disabilitas dan juga studi tentang suara atau musik seperti itu. Seperti itu. Nah, selanjutnya bagian subbab terakhir. Ritik, 5 menit lagi ya. Ya, oke, selesai. Nah, Oke. kalau eh, bagaimana sih model-model perbedaan model-model pemikiran yang ada di mengenai tentang disabilitas itu ya. Dalam konteks global, jika merujuk pada karya Lauren, bahwa sejauh ini kebutuhan muslim tuli global belum sepenuhnya terakomodasi. Sejauh ini mereka meresitasi Al-Quran mengandalkan terjemahan yang di dalamnya tersedia bahasa isyarat Amerika. Sementara kalau kita bandingkan dalam konteks lokal, konteks di mana kita sebagai negara kedua mayoritas muslim. Sekarang kan yang pertama Pakistan ya, karena data yang terbaru Pakistan itu mayoritas nomor 1, Indonesia nomor 2. Nah, intinya kita sebagai mayoritas muslim itu di bawah LPMQ, di bawah apa sih? LPMQ di bawah Kemenak itu sudah meluncurkan Quran bahasa isyarat dan siap menggandeng otoritas percetakan Quran di Arab Saudi. Seperti itu. Seperti ini ada fotonya. Bisa digedein nggak sih? Nah, ini sudah mengadakan, bukan mengadakan, apa ya? Mengajukan, LPMQ mengajukan ke otoritas Arab Saudi. Seperti itu. Terus, apalagi ya ini ya. Oh, mungkin bisa diklik nggak sih? Oh, coba ya. Preju Oles, bikin yang simple jadi spesial. Karena pondok seperti ini masih jarang, bilang pertama dan satu-satunya di Indonesia, jadi cepat menyebar dan mereka semua memang memerlukan tempat belajar seperti ini untuk tunarungu. Ketika saya berpikiran ketika mereka di usia remaja atau dewasa, jika di usia anak-anak sudah ada dasar agama, insya Allah tidak akan lebih sulit lagi. Oh, mau di sini di pondok ajar. Bawa aku pergi. Sangat bagus sih Pak istilahnya, apalagi kalau apa ya didukung dengan sekolah formalnya lagi lebih baik.
Tiap kali bulan Ramadan, suara bergemuruh orang yang mengaji Al-Quran kerap ditemukan di sejumlah tempat. Kegiatan tadarus Al-Quran ini juga terlihat di sebuah rumah di Blok Sabtu, Desa Jatiwangi, Majalengka, Jawa Barat. Bedanya, tidak terdengar suara riuh orang melafalkan ayat Al-Quran, tapi terlihat tangan-tangan bergerak teratur mengisyaratkan sebuah makna. Mereka adalah teman tuli yang sedang belajar di rumah tuli Jatiwangi. Keterbatasan pendengaran dan berbicara tidak menghalangi mereka untuk belajar mengaji. Dipandu oleh seorang ustadz, mereka mencoba mengeja setiap huruf dari ayat-ayat Tuhan. Levelnya pun beragam. Selain yang sudah masuk kelas Al-Quran, mereka juga terlihat masih ada yang di tahapan Iqra. Namun teman-teman tuli ini terlihat serius mempelajari Al-Quran. Rumah tuli yang berdiri sejak 2013 ini tidak hanya dikhususkan untuk teman tuli, tapi juga untuk beberapa santri yang berasal dari kalangan dengar. Metode pembelajaran tilawah dan kitabah yang digunakan rumah tuli Jatiwangi ini pun sudah digodok bersama-sama dengan Kementerian Agama dan cukup membantu para santri saat melaksanakan tadarus. Rumah tuli Jatiwangi dibangun pada 2013 yang pada awalnya sebagai bentuk kepedulian keluarga besar Muhammad Lutfi Banani yang bertemu dengan komunitas tunarungu di Majalengka. Meskipun awalnya hanya memanfaatkan teras rumah, pada 2017 pun jumlah mereka semakin bertambah dan bertumbuh, sehingga sebuah bangunan didirikan yang kemudian disebut Rumah Tuli Jatiwangi. Rumah Tuli Jatiwangi ini pun awalnya lahir dari seorang juru bahasa isyarat yang bekerja sama dengan Polres Majalengka akan mengaji selama 1 hari dalam sepekan. Namun para santri pun kini membaca tadarus Al-Quran pun full dalam seminggu dan hanya libur 1 hari, yaitu setiap Jumat. Selamat puasa Ramadan. Oke. Nah, kalau jadi untuk Quran isyarat yang dari LPMK itu sejauh ini ya, itu masih menggunakan metode kitabah. Maksudnya apa? Ada metode kitabah dan juga metode tilawah. Kalau metode kitabah itu sesuai dengan tulisannya, misalnya alif lam, itu benar-benar di apa ini namanya? Ditujukan ada ini alif, ini lam. Kalau tilawah berarti secara pengucapannya, berarti Ar-Rahman berarti langsung alif sama ro, seperti itu. Kurang lebih seperti itu meskipun Oke, sudah. sip, menarik ya ini ya, isu-isu marginal. Ada 2 poin yang oke, aman, Dik? Aman. Oke, ada 2 poin yang bisa digarisbawahi teman-teman. Pertama tadi bahwa dari pengakuan teman-teman tuli, ya sebagian dari mereka merasa bahwa mereka nggak difabel ya. Mereka 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 itu hanya minoritas, bukan Minoritas. disabilitas gitu ya. Mereka hanya memiliki model komunikasi yang berbeda. Artinya mereka nggak cacat Dan gitu. budaya yang berbeda. Dan ini menarik gitu ya. Eh, kita saja yang mungkin terlalu bermoral ya untuk melihat mereka kasihan. Padahal mereka juga enjoy Iya. aja gitu kan dan merasa lah ya ini kita gitu. Ini budaya kita. Kita nggak usah kalian kasihani, seolah-olah begitulah ya. Yang kedua yang digarisbawahi adalah bahwa apa yang dilakukan LPMK itu pada satu sisi terobosan ya menurutku, tapi pada sisi lain ada beberapa hal yang perlu kita cermati. Salah satunya adalah ketika Kemenak membakukan terjemah Al-Quran bahasa isyarat itu, apakah Kemenak melibatkan pondok-pondok santri tuli di Jogja tadi, di Majalengka, melibatkan tidak gitu ya. Begini, mereka itu kan punya metode sendiri gitu ya. Ketika Kemenak membakukan, dampaknya apa ke mereka? Apakah metode mereka itu akan terancam? Atau bagaimana? Mengetahui ketika pembentukan dan pembakuan bahasa isyarat, terjemah Quran bahasa isyarat Kemenak itu tidak melibatkan seluruh pondok tuli gitu. Ini menjadi diskusi. Termasuk soal rosem dan kiroat.
masih diskusi juga teman-teman tentang kiroat dan rosem yang dipakai Kemenak. Eh, ini termasuk Quran Braille ya, menjadi diskusi. Rosemnya itu kan yang dipakai kan Usmani. Sedangkan Usmani itu berbeda dari Imla'i gitu. Nah, kita perlu tahu yang dipakai di pondok-pondok tuli itu apakah pakai rosem Imla'i atau Usmani. Dan dua rosem ini memiliki implikasi yang cukup cukup serius menurutku dari segi pembelajaran Quran. Itu dua hal. Oke, selanjutnya kita akan diskusi sedikit aja. Nggak ngatasi waktunya, Tik ya. Nggak, Berapa tinggal, menit Om? tinggal 1 menit. Oke, Mungkin aku mau ngomong yang ini ya. oke, Apakah oke. mereka ya LPMI, Mas aku juga nulis tentang ini kan ya. Tapi Mm-mm, kaitannya sama hermeneutik ya, gitu. Mungkin bisa nambahin. betul. Kalau LPMI ini, karena kita udah bahas ini sejak tahun lalu ya. Ternyata ada diskusi tentang ini gitu kan. Ada komunitasnya, Light in the Silence gitu kan. Nah, itu itu LPMQ menggodok itu bersama banyak pondok-pondok yang pondok tuli, terus komunitas-komunitas ngaji, termasuk rumah tuli Jatiwangi tadi juga dilibatkan, melibatkan orang-orang tuli dan hafid tuli gitu. Itu dilibatkan, workshopnya cukup lama digodok dan waktu itu kan pertama kali yang diselesaikan adalah juz 30 dan juga juz 1. Tapi yang terbaru kan kita udah cek ya di aplikasi Al-Quran Kemenak itu sudah lengkap gitu. Itu sih. Cuman kalau yang cetaknya kayaknya belum di belum belum beredar kayaknya. Mungkin belum Hmm. beredar. Terus standarisasinya itu sudah standarisasi, udah artinya sudah masuk, sudah available di aplikasi dan itu sudah menjadi standar. Tapi kalau prakteknya di komunitas tulis sendiri, aku kurang tahu ya. Cuman kayak rumah tuli Jatiwangi itu memang karena dilibatkan salah satu unsur yang dilibatkan dalam penggodokan ini memang makanya tadi Hmm. waktu di video kan ada kayak apa tangan kan ya, Hmm. ada. Jadi teman-teman punya Al-Quran ini enggak sih? Punya Al-Quran ini enggak? Quran Kemenak itu kan O- ada ya. Coba kita lihat aja. Kita Oke, maksimalkan 1 menit ini. oke. Kayaknya Mana? masih masih ada beberapa menit. Nggak nambah lagi aja Ini. buat diskusi Tapi loh. Itu ya, Pak Hasan. Kalau nambah lagi ini teman-teman sibuk ya Pak Hasan. Pak Dimas tuh sibuk, Mungkin sibuk, apalagi Oke, Pak Ahmad Ali siap. itu sibuk sekali. tapi miring ya di layar teman-teman. Miring nggak? Kalau gitu kepala. Oh enggak miring. Enggak Di gitu. layarku miring soalnya. Di layarku miring. Nah, itu kan kelihatan ya. Ini sama kayak tadi di videonya Rumah Tuli Jatiwangi. Tapi kalau Hmm. yang di Pondok Pesantren Tahfidz Tuli itu, kalau dari videonya aku nggak tahu ya video kapan, maksudnya video itu kapan diupload gitu kan. Mungkin Hmm. sebelum ini ada gitu kan. Tapi memang ini sudah menjadi standar gitu. Cuman aku nggak tahu apakah di negara mayoritas muslim lainnya, misalnya seperti Arab Saudi atau negara-negara yang maksudnya kan negara seperti Arab Saudi itu kan kiblat ya. Apakah sudah available hal-hal seperti ini? Aku nggak ngerti sih. Dan waktu cari nggak nemu, belum nemu kayak gitu. Gitu Oke. sih. Jadi Oke. inklusif lah ya Indonesia. Karena Oke. gini ya, kalau dibandingkan dengan buta, komunitas buta itu kan sudah terakomodasi ya, sudah diakomodasi oleh pemerintah sejak tahun 80. Dan itu melalui keputusan Menteri Agama ya tentang Quran Braille itu sudah di tahun 80. Nah, itu baru jaraknya lama ya antara tahun 80 sampai sekarang tahun 2023 ini kalau nggak salah ada. Ya itu udah lama banget baru bisa terakomodasi. Bayangin aja selama itu Pakai apa gimana itu? nasib kami? Ya mereka apakah kami itu tidak punya hak untuk bercengkrama dengan roh kami gitu ya? Kok nggak diakomodasi? Terus kita ya apa ngobrol ngobrol terus belajar mengakses apa
mengakses kitab suci, terus belajar yang terkait dengan sumber-sumber agama itu gimana caranya? Tidak terakomodasi gitu. Masih udah. Oke, sudah Ritik. Udah. Oke, kita buka 2 pertanyaan ya. Bukan pertanyaan sih, diskusi aja lah. Mungkin Iya, teman-teman punya apa karena banyak ya diskusi-diskusi kayak gitu. mm, informasi lain ya soal soal Sumu tuli. kelompok komunitas marginal gitu. Monggo sambil nunggu mati Zoom-nya. Ayo Pak Ahsan, bagaimana Pak Ahsan? Ini berhubungan dengan Liga Arab juga Pak Ahsan. Dalam pembakuan Braille itu di situ yang main antara Mesir dan Arab ya, termasuk Rosem Imlai dan Usmani itu. Dan menang Arab ya, Mesir tersingkirkan itu. Gimana Pak Hasan? Pak Dimas tuh kayaknya mau komen tuh. Oke, Pak Dimas ini sempat ya ke Darul Aqsom Pak Dimas ya? Aku kedua-duanya sempat ke Darul Asom sama yang Al Jamhariyah yang di Sleman ke atasnya lagi aku pernah. Sama aku dulu kan itu mau baksos ya, baksos sekolah. Sama aku ke Darul Asom. Cuman waktu itu kalau nggak salah kendalanya itu apa ya, pokoknya nggak jadi. Aku lupa karena apa kiainya nggak bisa atau apa gitu ya. Habis itu aku ke Jamhariyah yang ke atas lagi Sleman bagian atas, aku lupa daerahnya. Nah di situ aku bisa Al Jamhariyah itu. Mirip-mirip sih, tapi aku nggak tahu bedanya apa ya. Ya itu aja sih pengalamanku. Karena aku dulu pernah cerita ya sama Pak Iya. Icung dan Pak An ya kan. Ya itu doang. Oke. Ya jadi aku baca, aku kan coba tuh ikut diskusinya. Cuma aku tadi apa juga baca ya, dan aku apa namanya sangat mendapatkan informasi banyak terkait studi akademik ya terkait isu ini. Karena sebelumnya kan aku waktu masih ngajar itu kan nggak terlalu baca literasi ya, cuman di lapangan aja. Jadi kalau baca ini saya kira saya berterima kasih kepada kontradiksi telah mengadakan diskusi ini, juga kepada speakernya Mbak Vici, karena menurutku ini apa ya, karena aku sebenarnya udah dalam tanda kutip bosan ya dengan isu tafsir Quran. tapi membaca ini isu Quran tafsir dari sudut antropologi berkaitan dengan apa namanya orang-orang tunarungu itu menjadi menarik gitu ya. Karena kita aware dengan ya selama ini kita kayak apa ya menganggap apa ya, kayak lupa ya dengan mereka ya. Kayak lupa gitu. Makanya pas saya kagum ya baca yang bagian Ingrid Mattson tuh yang dia cerita waktu saya baca translation dari Sumun itu saya kok kurang nyaman gitu kan sebenarnya. Makanya dia lebih memilih unshearing. Nah itu saya jadi ya itu saya terima kasih aja komennya kepada kontradiksi dan pemateri. Oke. Thank you Pak Dimas, thank you. Ini ke depan ada forum bedah tesis Pak Dimas ya. Itu kita pengen Pak Dimas itulah share kultur akademik di Triple IU gitu ya ke kita gitu ya Pak Dimas. Mungkin bulan September Oktober Pak Dimas ada bedah disertasi, bedah tesis gitu ya. Insya Allah saya Oke. ya, soalnya ini kan saya baru baca-baca akademik ya. Kalau dulu kan aku nonton sama Pak Icung sama Hasan tuh dengerin doang ya kan nggak ngerti aku buat apa sini gitu. Sekarang baca-baca apa namanya jurnal ya agak-agak tahu lah gitu. Oke, siap. Berarti siap ini Pak Dimas. Oke, terima kasih. Ini waktunya tinggal 2 menit. Kukira udah cukup ya untuk diskusi lebih lanjut. Teman-teman bisa langsung direct message ke akun kontradiksi ya. Mau tanya soal apa gitu nanti bisa didiskusi di situ. Ini waktu tinggal 2 menit. Selanjutnya, terima kasih Bu Rihtik ya atas waktunya untuk mendiskusikan bersama kita tentang pengalaman teman-teman Muslim Tuli ya dalam berislam gitu. Minggu depan kita akan ngomong soal itu ya, soal diaspora ya. Kita akan membedah artikelnya Bib Aji dengan Pak Mufid. Iya Pak Mufid ya?
Kayaknya begitu Mas Ipung, Oke, harus siap. belajar. Oke, kita Karena belajar. sebenarnya saya tertarik dengan bagaimana Bib Aji meneliti dari sudut pandang etnografi gitu kan, terkait itu. Dan nanti mungkin banyak banyak sekali beberapa peluang bagi kita ketika meneliti pesantren dengan pendekatan itu. Kayak misalnya tadi apa namanya tentang tuli juga ketika kita searching gitu kan, kebanyakan kan masih dalam metode pembelajaran, bagaimana mengajarkan Islam kepada mereka. Nah, mungkin kita bisa mencari sisi lain yang akan kita lihat ke depan, termasuk tentang diaspora. Apakah diaspora itu eh, dia sebagai pendatang yang berasal dari negara lain atau eh, kita pendatang di Jogja pun sebenarnya diaspora gitu Diaspora. kan. Akhirnya Jogja kan, iya kan, akhirnya Jogja kan sekarang keberislamannya beragam. Mungkin itu ke depannya akan kita Oke, oke, diskusikan, oke, Mas. sip. Kita eh, untuk udah artikel yang ketiga kita akan bahas itu ya, bagaimana pengertian diaspora itu contested gitu ya, nggak harus lintas negara, tapi lintas daerah di dalam satu negara pun masuk diaspora, karena eh, dari pendatang itu menimbulkan satu struktur baru, praktek baru dan sebagainya. Bagaimana itu kita akan diskusi di pertemuan selanjutnya. Overall, terima kasih teman-teman, Pak Hasan, Pak Dimas, Bu Alfi, Bu Rihtik, Pak Ayub, Bu Rara, Pak Ahmad Ali, sama Bu Alfi ya, atas partisipasinya. Saya kira cukup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.